Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Belajar Bareng. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan, dimana soal kecepatan ini biasanya juga sering muncul dalam TIU CPNS. Misalnya ditanya dari kota A ke kota B. Kota A dengan jarak sekian kilometer, dengan ditempuh dalam waktu sekian jam, berapakah kecepatannya? Atau bisa dibalik, dengan kecepatan sekian kilometer per jam, berapakah waktunya? Biasanya seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas ini. Jadi materinya masih materi yang sangat sederhana dalam soal TIU, namun kita kembali mengingat-ingat soal di TIU dan kita pelajari bersama-sama dalam channel ini. Langsung kita masuk ke soalnya. Nah, bisa dilihat ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan. Bisa kalian pause dulu atau hentikan sementara videonya, kemudian kalian kerjakan, lalu nanti kita akan bahas. Sudah? Oke, langsung kita masuk ke materi. Nah, rumus kecepatan itu ada kaitannya dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Rumusnya bisa dibaca seperti yang tertera di situ. Jika ditanya tentang jarak, maka kecepatan dikali waktu. Jika ditanya tentang jarak sama dengan, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Ya. Kemudian jika ditanya tentang kecepatan, ya, jika ditanya tentang jika ditanya tentang kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kemudian jika ditanya tentang waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan, ya. Nah, ini kan rumus-rumus ini kalian ingat, ya. Rumus-rumus ini kalian ingat karena apa? Meskipun kita mengerjakan dengan cara cepat sekalipun, tetap rumus ini juga akan digunakan. Meskipun beberapa soal bisa dianalogi, tapi seenggaknya kita punya pegangan, punya dasar jika memang ketika di logika soal itu tidak bisa dikerjakan seperti itu. Ada jarak sama dengan kecepatan kali waktu, ada kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, dan apabila ditanya waktunya, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, langsung kita bahas soal nomor 1. Di sini bisa dilihat, ya. Jarak P dan Q adalah 90 km. Kita tulis dulu, J-nya sama dengan 90 km. Kemudian jarak tersebut ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Berarti W-nya adalah 1,5 jam. Pertanyaannya adalah berapa kecepatannya, berapakah? Nah, perlu diingat-ingat bahwasanya tadi apabila yang ditanya kecepatan K, maka sama dengan apa? Jarak bagi waktu, ya kan? Nah, maka kita tulis di sini jaraknya berapa? 90, ya kan? Kemudian dibagi berapa? Dibagi 1,5. Maka jawabannya adalah berapa? Ada yang tahu? 60, ya. 60 jawabannya. Jawabannya adalah 60 ini. Kita cek. Benar, ya. Nah, kalau ini dibagi pecahan biasa, ya. Bisa lebih enak, kalian suka yang mana silakan dipakai. Kita masuk soal yang nomor 2. Andi berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. 2 meter per detik. Ini apa tadi? Kecepatan. Kemudian berapa jarak yang ditempuh olehnya setelah 30 menit? W-nya sama dengan berapa? 30 menit, ya. 30 menit. Karena di sini satuannya detik, ya. Kita ubah jadi detik. Berapa? 30 kali 60 sama dengan berapa? 60
60 ini kan dari detik ya. Berapa? 1800 detik. Nah, yang ditanya apa? Jarak, berapa jauh dia berjalan setelah 30 menit. J, jaraknya berapa? Ingat rumusnya, apa tadi? Jarak sama dengan apa? Kecepatan kali waktu. Ya. Nah, ini kan sudah kita ubah jadi detik ya, jadi enak ya. Kecepatannya berapa? 2 meter per detik. Jarak waktunya yang ditempuh berapa detik? 1800. Berarti totalnya berapa? 3600 meter. Mana jawabannya? Ini. Oke. Kita cek pembahasannya. Bener ya, 3600 meter ya. Simple kan? Kadang kita kalau melihat soal udah malas dulu. Padahal kalau mau mempelajari, mau mengingat-ingat materinya, insya Allah lebih mudah. Lanjut soal nomor 3. Seorang anak bernama Intan dalam 1 menit dapat membuat 10 simpul pita ya. Oke. 1 menit. Siapa ini? 1 menit 10 simpul pita. Sedangkan Joko dapat membuat 2 kali lipatnya ya. Berarti Joko 2 kali lipatnya. Nah, jika Intan mulai bekerja 15 menit lebih awal dari Joko dan keduanya selesai dalam waktu 1 jam, maka simpul yang dihasilkan keduanya adalah, berarti ini total simpul ya. Total keduanya. Nah, kemudian si Intan ini Intan ditambah siapa? Joko. Ini agak susah pennya. Oke. Nah, kemudian Intan mulai lebih dulu 15 menit. Ya. Otomatis Intan memulai dulu dengan 10 ya kan, dikali 15. Ini Intan. Kemudian dalam waktu 1 jam Intan berapa? 1 menit 10 simpul, berarti dia mengerjakan 10 dikali 60 ya kan, ini nanti ditambahkan. Nah, kemudian Joko mengerjakan 2 kali lipatnya, berarti dalam 1 menit dia bisa membuat 20 ya. 20. Berarti dalam 1 jam 20 kali 60. Sini. Nah, kemudian sama dengan ini berapa? 10 kali 15. 150 ditambah berapa? 600. Kemudian ditambah ini berapa? 1200 ya. 1200. Kemudian kita total lagi. Ini berarti 750 ditambah 1200. Jawabannya berapa? 1950. Ada nggak di situ? Kita cek. Ada nggak? Ini jawabannya adalah B. Kita cek pembahasannya. Ya, benar. Yang penting adalah kuncinya adalah dibaca perlahan-lahan maksudnya ya. Maksudnya dan tujuannya. Kalau pakai rumus nanti pakai SS gitu, tapi ini bisa dianalogika, bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Lanjut soal nomor 4. Nah, ini masih pakai kecepatan lagi. Seorang anak bernama Fitri setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah bidang tanah dengan keliling 0,5 km. Nah, berarti memutari kan berarti sudah ketemu nih. Apa ketemunya keliling ini? Berarti J-nya
sama dengan 0,5 km. Kemudian apabila kecepatan Fitri adalah 5 km dan Fitri mampu memutarinya dengan kecepatan tersebut, Fitri mampu memutari 5 kali, ya kan? Berapa lamakah lari? Oh iya ya. Berarti dengan kecepatan tersebut, nah berarti dengan jarak 0,5 km ini ya, dengan berarti ini nanti dikali 5 ya. Kemudian kecepatannya adalah berapa? 5 km. Nah, kenapa dikali 5? Karena Fitri mampu dengan jarak seperti ini, Fitri mampu mengelilinginya 5 kali. Nah, pertanyaannya apa? W-nya sama dengan, nah, rumusnya apa tadi? Diingat-ingat. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Susah sekali ini, Pak. Nah, jadi rumusnya adalah untuk mencari waktu sama dengan C dibagi K. Sama dengan ya, jaraknya berapa? Kita hitung dulu, 0,5 dikali 5 sama dengan, kemudian dibagi berapa kecepatannya? 5, ya kan? Sama dengan, ini bisa dicoret-coret ya, coret. Berarti waktu ditempuh adalah 0,5 jam atau sama dengan 30 menit. Ada nggak di situ? Ada. 30 menit ada di yang C. Kita cek pembahasannya. Ya, benar 30 menit ya. Jadi cukup mudah sih selama kita memahami rumus ya, atau pakai logika pun bisa. Ini kita pakai coret-coret tadi. Lanjut soal nomor 5. Pak Burhan mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit. W-nya 2,5 ya, 2,5 jam aja lah ya. Kan 30 menit sama. Kemudian dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Berarti pertanyaannya adalah C ya. Nah, tadi rumusnya apa? Kita ingat-ingat, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Kecepatannya berapa? 48. Waktunya berapa? 2,5 jam. Kemudian maka hasilnya adalah tinggal kita kalikan saja. 48 kali 2 kali 48 kali 2,5 berapa? 100 120. Ada nggak di situ? Ada. Jawabannya di huruf A. Sini. Kita cek pembahasannya. Ya benar, 4,8 kali 2,5. Jawabannya adalah cukup mudah bukan kalau kita bisa memahami rumusnya dan kemudian kita kerjakan. Dan di beberapa soal di depan tadi juga ada yang bisa dianalogi. Kita belajar tipis-tipis dulu, mulai yang mudah, nanti baru kita masuk yang memang levelnya agak sulit. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini dalam belajar bareng. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa diterima di CPNS dan menjadi PNS yang jujur, yang mengabdi pada negara dan bisa membanggakan negara. Kalau jadi PNS yang culas, belajar bareng berlepas diri, tidak ikut-ikutan nih. Belajar bareng hanya ingin berbagi ilmu, berbagi materi agar teman-teman bisa mengerjakan soal-soal CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.